Salah satu yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, yaitu menyangkut keberadaan simbol alladzi khalaq. Mengapa Allah memilih kata khalaq? Kata Al-Imam Al-Alusi, di antara penjelasan beliau, karena kata khalaq ini menyimbolkan nikmat yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, dan salah satu yang harus kita syukuri atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Maha Pencipta. Andailah Allah tidak mencipta kita, andailah Allah tidak mencipta alam raya ini, maka bagaimana mungkin kita bisa merasakan kenikmatan yang begitu luar biasa kita hadapi saat ini, kita peroleh saat ini, dan kita akan peroleh kenikmatan yang luar biasa di akhirat kelak. Alladzi khalaq juga memberi simbol, kata Imam Al-Alusi, untuk meluruskan paham yang dipahami oleh orang-orang Arab jahiliyah menyangkut kata Rob, Tuhan. Karena mereka telah terbiasa menyebut kata Rob, Tuhan, itu adalah yang mereka sembah. Asnam, berhala yang mereka sembah, yang mereka sebut sebagai Tuhan. Maka melalui firman ini Allah ingin tegaskan, Allah ingin ingatkan, Allah ingin luruskan, bagaimana mungkin patung-patung itu menjadi Tuhan kalian? Padahal patung-patung itu hanya benda mati. Bagaimana dia bisa menolongmu? Bagaimana dia bisa menjadi sesuatu yang engkau sembah di saat dia tidak bisa berbuat apa-apa? Oleh karenanya, kata Imam Alusi, kata alladzi khalaq ini sebagai bentuk penjelasan kepada orang-orang yang menyebut Tuhan, Tuhan, namun yang dia sembah adalah berhala. Bahwa Tuhan yang kami maksud, Tuhan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Tuhan yang menciptakan alam raya ini. Bukan Tuhan yang tidak berdaya, bukan Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa, sebagaimana sesembahan mereka. Maka Allah katakan Tuhan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang akan didakwakan oleh Rasulullah SAW adalah yang Maha Mencipta, alladzi khalaq. Dan salah satu yang unik di bagian ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kata khalaq sebagaimana menyebut kata iqra, itu tidak disebut beserta dengan objeknya. Kata kerja itu ada dua jenisnya. Ada kata kerja yang butuh objek, ada kata kerja yang tidak butuh objek. Saya tidur, kata kerja tidak butuh objek. Saya lari, kata kerja tidak butuh objek. Saya berbaring, kata kerja tidak butuh objek. Saya berdiri, kata kerja tidak butuh objek. Tetapi ketika saya berkata saya makan, maka kata makan ini, kata kerja ini butuh objek. Apa yang saya makan? Saya membaca, apa yang saya baca? Saya mencipta, apa yang saya cipta? Semua kata kerja yang kedua, yang bagian yang kedua tadi adalah kata kerja yang butuh objek. Dalam kaidah bahasa, terus dalam ilmu balaghah, menyebutkan bahwa ketika objek dihapus dalam suatu kalimat yang seharusnya disebutkan, salah satu maknanya adalah memberi makna umumnya, makna yang umum yang diinginkan di situ. Sehingga ketika kita membaca Iqra, bacalah, apa yang dibaca? Tidak disebutkan apa objeknya di sini. Dalam artian bacalah segalanya. Bacalah ayat-ayat Qur'aniyah dan bacalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam raya ini. Begitupun ketika Allah sebut alladzi khalaq, yang Maha Mencipta. Apa yang Allah cipta? Dia kata khalaq yang pertama Allah tidak sebut apa yang dicipta. Karena ketika ingin disebut terlalu banyak.
Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan, terlalu banyak yang disebut. Sehingga salah satu nilai sastra, nilai bahasa adalah ketika dihapus kata objek yang ada di sini, maka itu sudah mewakilkan seluruh ciptaan. Sehingga ketika dikatakan alladzi khalaq ay khalaqa kulla syai'in. Yang mencipta dalam artian yang menciptakan segalanya. Nah, sehingga ketika kita menjadikan alladzi khalaq ini sebagai landasan untuk mengantar kita meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka renungkanlah alam raya ini. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan binatang? Apakah ada yang mengklaim seorang ilmuwankah bahwa dialah yang menemukan langit, dialah yang menemukan bumi, dialah yang menemukan bintang? Apakah ada yang mengklaim seorang ilmuwan, ahli, bahwa dia bisa membuat seekor nyamuk seperti yang Allah ciptakan, di mana urat-uratnya, nadinya yang ada dalam nyamuk itu, semua sendi-sendinya, semua partikel-partikel yang ada dalam nyamuk itu bisa sama dengan apa yang Allah buat? Kalau ada orang yang bisa membuat manusia, tetapi itu hanya bagian luarnya saja, kulitnya. Apakah sel-selnya sama? Apakah fungsinya, kinerjanya yang berawal dari setetes darah, kemudian berkembang hingga membentuk manusia yang sempurna? Apakah sama? Tidak. Sehingga ketika kita membaca ayat-ayat kauniyah ini, maka pada akhirnya kita akan tertuju bahwa ada Tuhan di balik ciptaan-ciptaan ini yang maha mencipta, yang maha mengatur, yang maha luar biasa kekuasaan kesempurnaannya. Sehingga dari kata alladzi khalaq itu menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat yang Allah ingin perkenalkan dari alladzi khalaq atau yang tersirat dari alladzi khalaq adalah sifatul wujud, sifat eksistensi Allah. Karena tidak akan mungkin ada alam raya ini, tidak akan mungkin ada nyamuk tadi tanpa ada pencipta. Sehingga ketika kita membenarkan, meyakini keberadaan alam raya ini, keberadaan nyamuk ini, maka sudah pasti harus kita yakini bahwa ada yang menjadi sebab keberadaannya, ada yang menjadi sebab sehingga dia tercipta. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dari alladzi khalaq tersirat sifat eksistensi Allah, Allah yang maha ada. Kemudian juga tersirat sifat Allah yang maha azali, yang maha qadim, yang maha bakin, yaitu keberadaannya yang tak berpermula dan tidak berkehabisan. La awwalalah wala nihayah. La awwalalahu wala nihayatalahu. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Karena segala yang tidak berawal sudah pasti tidak berakhir. Dia Allah yang huwal awwalu huwal akhir. Huwal awwalu wal akhir dalam artian laisa lahu bidayah wa laisa lahu nihayah. Dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Dalam artian dia yang mendahului segala yang ada. Dia yang mendahului segala ciptaan. Dialah yang maha mencipta segala yang ada. Dan ketika segala sesuatu ini menjadi tiada, menjadi fana, kullu man 'alaiha fan, yang kekal abadi adalah zat Allah Subhanahu wa taala, illa wajhu rabbika. Sehingga dari kata alladzi khalaq tersirat pula makna Allah yang maha azali, yang mendahului ciptaannya, yang menjadi sebab keberadaan ciptaan tersebut. Dan ketika dia maha azali, maka sudah pasti dia maha bakin, maha tiada penghabisan, karena dialah yang maha mengadakan yang ada.
Di balik itu semua juga tersirat makna qaimun binafsih dan mukhalifun lil hawadisi. Allah yang maha berkecukupan, Allah yang maha tidak membutuhkan sesuatu menyangkut eksistensinya, menyangkut sifat-sifatnya, menyangkut perbuatannya. Kalaulah kita butuh sesuatu untuk kita ada, maka Allah tidak butuh sesuatu untuk dia ada. Allah adalah yang maha ada, maha sempurna, maha berkuasa. Di samping itu, karena dialah yang mendahului segala yang ada, segala ciptaan, maka Allah pun mukhalifun lil hawadisi. Allah pun tentu berbeda dengan ciptaannya. Maka tidak bisalah kita mempersamakan Allah dengan ciptaan. Allah pertegas, laisa kamitslihi syai'un. Sehingga semua segala sesuatu, penjelasan-penjelasan apapun itu yang memberi kesan bahwa Allah serupa dengan makhluknya, maka tentu itu tidaklah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa laisa kamitslihi syai'un. Apapun itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha, sehingga dia tidak bisa diserupakan dengan ciptaannya. Di sisi yang lain, tersirat makna eksistensinya Allah, tersirat makna azali, tersirat makna qadim, tersirat makna qaim binafsi, tersirat makna mukhalifun lil hawadisi, tersirat makna keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena tidak mungkin ada ciptaan ketika Allah bukan Maha Esa. Allah pertegas di ayat lain, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Jika sekiranya ada Tuhan yang lain, maka bumi ini akan hancur. Bumi langit ini akan hancur. Mengapa demikian? Ketika pencipta itu lebih daripada satu, maka bumi, langit akan rusak, bahkan tidak akan pernah terjadi yang namanya penciptaan. Kenapa demikian? Karena ketika kita andaikan bahwa Tuhan itu lebih daripada satu, ketika kita andaikan bahwa Tuhan itu lebih daripada satu, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha berkehendak, yang segala kesempurnaan ada padanya, sehingga secara otomatis segala yang dia inginkan pasti terjadi. Ketika dia atau pencipta itu lebih daripada satu, maka kemungkinannya hanya dua. Apakah setiap pencipta ini akan sepakat dalam apa yang ingin dia cipta, ataukah akan berbeda? Ketika dia berbeda, misalnya, yang A ingin menciptakan bumi, sedangkan yang B tidak ingin menciptakan bumi. Ketika semua kehendak Tuhan ini, karena dia adalah yang maha sempurna, dia yang maha agung, dia yang maha berkehendak, segala kehendaknya terjadi, maka sudah otomatis, sudah barang pasti bahwa bumi ini akan disebut ada karena dicipta oleh Tuhan A, namun pada saat yang sama dia akan disebut tidak ada karena tidak dicipta oleh yang B. Berarti dengan demikian, bumi kita akan sebut dia ada, pada saat yang sama kita sebut dia tidak ada. Sesuatu yang mustahil. Dua hal yang kontradiktif menyatu pada zat dan waktu yang sama, itu tidak akan mungkin terjadi. Sehingga dengan demikian, tidak mungkin Tuhan itu lebih daripada satu. Karena ketika lebih daripada satu, maka akan ada sesuatu yang kita sebut ada, pada saat yang sama kita sebut juga tidak ada. Dan itu tidak mungkin terjadi. Ketika misalnya keduanya bersepakat, tidak mungkin juga. Kalau bersepakat, maka kemungkinannya apa? Akan saling membantu. Tuhan A menciptakan bumi sepotong, Tuhan B menciptakan bumi sepotongnya lagi. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan yang maha sempurna, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak, yang tidak butuh bantuan untuk menciptakan itu. Bukannya dia adalah Tuhan. Dengan demikian, maka dari awal alladzi khalaq ini tersirat dari makna alladzi khalaq yang tujuannya untuk meluruskan paham orang-orang Arab jahiliyah, yang tujuannya untuk memperkenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah bukan hanya sekedar diperkenalkan di sini sebagai maha penciptanya dia, tetapi
tersirat di balik kata alladzi khalaq, Allah yang maha memiliki sifat eksistensi, Allah yang maha azali, yang maha qadim, maha bakin, maha mukhalifun lil khalqi, maha qaimun binafsi, dan maha esa. Dan tentunya dengan melihat ciptaan-ciptaan alam raya ini, maka tentulah kita akan meyakini bahwa segala kesempurnaan pastilah disifati oleh pencipta bumi ini, pencipta langit ini. Ketika kita menemukan orang bisa membuat mobil yang hebat, mobil yang canggih, maka pasti kita akan mengatakan bahwa ilmu orang tersebut sangat luar biasa di bidang itu. Bagaimana tidak kita meyakini Allah yang maha sempurna, yang maha memiliki berbagai kesempurnaan yang tiada batas. Ketika kita melihat bumi yang begitu indah, langit, lautan, gunung, tumbuhan yang beragam, binatang yang luar biasa, bahkan kepada tubuh kita yang berawal dari setetes air, kemudian berproses hingga menjadi tubuh yang sempurna. Semuanya itu adalah atas izin dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika Allah menyebut alladzi khalaq yang pertama, Allah tidak menyebut objeknya dalam pengertian bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh yang ada ini. Kemudian di khalaq yang kedua, Allah sebut objeknya, khalaqal insana min alaq. Allah lah yang menciptakan manusia dari alaq, dari segumpal darah, dari setetes air. Maka renungkanlah siapa di balik proses semua itu, siapa di balik terjadinya tubuh kita dari setetes air berubah hingga membentuk seperti manusia yang utuh. Tentu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu luar biasa apa yang tersirat dari kata alladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Karena memang pada dasarnya semua ayat tadi, 5 ayat tadi berbicara tentang Tuhan. Dalam artian tujuan kita membaca, tujuan kita menuntut ilmu, tujuan kita mendalami berbagai bidang keilmuan adalah bagaimana kita diantar untuk semakin memahami, semakin meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha luar biasa, Allah yang Maha berkehendak atas segala yang terjadi di permukaan dunia ini, termasuk semua yang terjadi dalam diri kita. Salah satu yang ingin kami pertegas menutup kesempatan ini, di ayat ini Allah mengulang kata Iqra 2 kali. Allah mengulang kata Allamah 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Allah mengulang kata Allama 2 kali. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Sekali lagi bahwa landasan daripada keberagamaan kita dan kehidupan kita dalam bermasyarakat dan dalam berinteraksi dengan alam raya ini, semua harus terbangun di atas asas ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, maka semua akan hancur. Oleh karenanya, sejak awal isyarat Al-Quran menyangkut penciptaan Adam, maka Allah pun berfirman, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. Begitu pentingnya ilmu untuk kita makmurkan bumi ini, untuk kita membangun kehidupan yang akan datang di akhirat kelak. Ibadah yang kita tunaikan tidak akan bernilai tanpa ilmu. Kebaikan yang kita niatkan tidak akan bisa tercapai tanpa ilmu. Namun ilmu-ilmu itu haruslah diikat dengan keterikatan, keterpautan hati kita, batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Itulah bismi rabbikal ladzi khalaq, supaya kita tidak menjadi manusia yang liar, manusia yang bisa berbahaya kepada alam raya ini, semesta ini, begitupun kepada makhluk sesama manusia yang lainnya. Dan di balik susunan kalimat ini, saya ingin menyampaikan salah satu penegasan Al-Imam Zamakhsyari yang dikutip oleh Al-Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian ciptaannya yang Allah sebutkan secara spesifik di ayat-ayat ini adalah manusia. Kata Al-Imam Az-Zamakhsyari yang dikutip pandangannya oleh Al-Imam Al-Alusi, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata al-qiraah, setelah itu Allah sebutkan kata khalaqal insan. Bahkan setelah itu ada qiraah kembali, kemudian 'allamal insan. Karena keutuhan esensi manusia itu ketika dia memiliki ilmu pengetahuan, manusia akan menjadi manusia yang seutuhnya berdasarkan pandangan filosof, ketika dia menjadi manusia yang berpikir, manusia yang berpengetahuan, manusia yang berwawasan luas, sehingga menjadi isyarat yang kuat ketika kita ingin menjadi manusia yang seutuhnya berdasarkan pandangan filosof, maka miliki ilmu. Namun dibalik lebih daripada itu, berdasarkan pandangan agama, ketika ingin menjadi manusia yang sempurna, bukan hanya memiliki ilmu, tetapi ikatkan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.